Saya membackup. Iya, tapi baik lagi GPX menurut gua kekurangan frontliner ya. Waktu itu harusnya tidak terlalu kuat untuk di experience sebagai frontliner buat Ternate GPX, tapi sekarang kita lihat aja bagaimana permainan yang bakal gameplay akan dilakukan Oke oleh tim guys, GPX masuk ke pada game yang pertama antara GPX menawan Onyx Prodigy. Siapa yang bakal menang di sini? Kita langsung ke caster aja ya guys ya. Nah, Angela. Bukan cuma Angela, ada Link dan juga One yang bisa memberikan damage tanpa harus naruh presence-nya di depan sana. Oke, Dia punya immune gitu loh, jadi kabur. betul banget. Dapet. Permainannya kayaknya bakalan dive in dive out juga sih. Oke, dan ini dia untuk game yang pertama antara GPX melawan Onyx Prodigy di week yang ketiga, di hari yang kedua tentunya kita bakal melihat Fenrir dari Onyx kali ini bakal coba 1v1 situation dengan seorang Rinasmi dengan Pakitonya, dan sementara Ando bakal bermain sedikit safe tentunya menunggu minion bergerak ke arah dia. Sementara dari kedua god lane tidak akan ada babysit yang dilakukan dari kedua roamer kali ini. Ini akan berat di arah jungle sih. Jadi keduanya punya jungler yang harus di babysit juga, dijagain pula. Dan purple buff sangat penting untuk jungler mereka. Sehingga kita ngelihat dari EX Laner, ini kan adu mekanik aja dari Fender dan juga Rinasmi, adu gebuk, trading damage. Dan asal mereka nggak terlalu jauh dari mungkin turret mereka atau pergerakannya, seharusnya akan aman-aman aja dari segi EXP laner kedua tim. Yap, kita bakal lihat juga Rinasmi dan juga Fenrir masih bermain cukup aman. Mereka masih saling mengamankan wave mereka masing-masing. Lalu kita bakal lihat juga untuk di arah top lane-nya. One dari seorang Watt kali ini mencoba untuk mencari beberapa wave terlebih dahulu sebelum melakukan teamfight, karena balik lagi Watt belum level 4, belum punya crossbow of tank. Dia bakal bermain safe sambil menunggu pertumbuhan dia menjadi level yang keempat. Sementara Turtle juga bakal spawn dalam waktu beberapa detik lagi, membuat mungkin bakal terjadi teamfight ketika melakukan setup Turtle dari kedua tim, Dr. Budi. Ya, ini awal yang tentunya mereka sangat hati-hati satu sama lain, mengingat untuk ngelakuin gerakan akan sulit. Dari Onyx Prodigy, hadirnya dari gold laner mereka yang bisa ngeganggu seperti ini, maju ke area depan, terlalu jauh apa seperti ini, bisa kembali untuk mundur dan menghindari Needle Flower. Tepat banget, dia bisa mundur ke area belakang dan masih bisa selamat. Tapi kawanan dari GPX nggak ingin memberikan turret gratis pula untuk tim Onyx. Mereka ngedefense sekuat tenaga walaupun gold shield-nya hampir habis, tapi at least nggak hancur dari segi turret mereka. Ya, Watt juga masih survive, dan tapi Turtle kali ini bakal terbuka sangat lebar untuk tim GPX tentunya tanpa ada gangguan, karena mengingat tadi seorang Mornov lagi baru di top lane mengakibatkan satu sinyal untuk bisa melakukan first blood dari Rinasmi. Sedangkan Ray harus mengaktifkan tempo supply untuk cabut, sementara di sana langsung di backup dengan cepat oleh seorang Fredo Kitty, karena Ray untuk bisa cabut tentunya meninggalkan area bottom lane setelah berhasil nge-pick off salah satu player dari tim Onyx Prodigy. Yes, pergerakannya sangat cepat banget dari tim GPX, malah mereka yang berhasil untuk ngedapetin point kill-nya terlebih dahulu dengan rotasi yang mereka miliki. Kayak tim Onyx agak sedikit tertinggal, dan mungkin fokus dari Onyx adalah juga mengamankan dari segi turretnya. Tyrant Race menutup Fredo Cutie tanpa adanya backup dari kawanan. Sprint udah dikeluarkan, tapi kurang bisa untuk kabur dari gempuran tim Onyx. Ya, sementara Watt di top lane kita tekan, lalu kita akan melihat dulu dari segi emblem yang digunakan, Joji. Iya, kalau misalkan kita lihat dari segi emblemnya, Vimorov mengambil ke arah Mystery Shop. Dan kalau Oke, misalkan kita game lihat di ke pause arah dulu ya skill di guys. bawahnya itu ada satu movement speed yang dimana berarti Vimorov ini Kalian sepertinya bisa agak skip nanti. memfokuskan ke arah damage, tapi Dipercepat emang aja. harus mengingatkan dari segi rotasinya juga. Yeah. Cuman kalau dari emblemnya Ray, tadi kita bisa melihat bahwa emblemnya ini adalah emblem yang sering kita lihat, Killing Spree. Dengan adanya Killing Spree ditambah lagi penetration dan juga movement ditambahan, Ray memang pengen banget yang namanya udah gue cuman datang untuk finishing aja. Kalau udah kelar finishing gue langsung pulang. Selalu seperti itu permainannya. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari head to headnya dari arah marksman ya, dari di Satoru menggunakan ke arah Popol Pupa ini menggunakan yang namanya weapon mastery. Damage early-nya pastinya akan lebih besar dibandingkan dengan One. Makanya tadi kita bisa melihat bahwa di arah top lane One memang agak kesusahan. Apalagi banyak banget babysit yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Sementara One dengan Weakness Finder, powernya dia itu bakal keluar di arah menit 6, menit 7 di saat udah ada yang namanya item-item seperti DHS, Corrosion. Nah itu baru deh
Oke, sudah masuk Iya, ke kita balik in-game, gamenya. langsung Kali kita ini tonton ya Watt guys ya. Suryadi sedikit kesulitan dari top lane. Sementara Riggs bakal coba untuk melompat langsung ke backup ke arah seorang Desan Turu. Dan ternyata Watt kan ini mencoba untuk mengejar Wins Point terpecah. Cross buff tank coba digunakan seorang Watt. Tapi Santoro masih memiliki Ais, malah Wattnya yang harus turun di sana. Dan kali ini sepertinya top lane bakal berdiri setelah GPX kehilangan seorang Watt, Bude. Iya, backup sangat cepat dari tim Onyx Prodigy ya. Dan Enhance Chain yang tepat diletakkan di awal Super Supriyadi menghentikannya. Satoru sempat kabur dengan adanya sprint. Onyx akhirnya bisa untuk mengimbangi permainan gerakan dari tim GPX. Dan GPX pun kehilangan satu turret di area top lane. Setelah mendapatkan turret di area atas, Satoru dia langsung switch ke area bottom lane. Onyx Prodigy mereka berfokus terhadap objektif, ngedapetin turret perlahan tapi pasti. Sedangkan dari player-player lainnya, Vimornov ataupun Riz itu mengalihkan perhatian dari pemain lainnya sehingga gak ada yang bisa untuk melakukan defense terhadap turret milik tim GPX. Ya, dan di mana kali ini dari seorang Satoru harusnya udah memiliki gol yang cukup banyak setelah dapat satu turret dan satu gol steal turret akan dia dapatkan. Artinya kali ini kenapa dia mencoba untuk melakukan switch? Karena dia udah pede dengan gol yang dia miliki untuk bisa berhadapan dengan Rinasmi dengan Pakitonya. Lalu kita bakal melihat kali ini Turtle yang kedua. Apakah bakal kembali menjadi milik GPX di mana Rick udah mulai charge tapi belum mencoba untuk melompat begitu saja. Sementara Rinasmi mencoba untuk melakukan perlawanan tapi Rinasmi yang harus tumbang. Dan Temple Outplay digunakan untuk mendapatkan satu hero. Satu jangan tumbang. Diamond Ray langsung dengan seorang Ray. Ray pun berhasil ditumbangkan. Sementara Turtle terbuka lebar. Siapa yang akan mendapatkan Turtle? Dan ternyata Turtle menjadi milik Onyx Prodigy kali ini, Bude. Ya, peperangannya sangat masif tapi belum berhenti di situ. Mereka langsung bergerak ke area mid dengan Captain Impact. Oh, GPX kehilangan Ando yang berusaha untuk melakukan defense seorang diri. Padahal dia itu jauh di turret belakang. Tapi dengan adanya tim Onyx yang langsung nge-flank ke arah lini belakang. GPX dimanapun mereka bersembunyi nggak bisa untuk berlindung kembali. Iya, ini Onyx Prodigy bakal dimenangin banget sama yang namanya momentum sih. Tadi kita bisa melihat bahwa Riz-nya maju ke depan sana, loncat dan mendapatkan seorang Ray itu adalah harga yang mahal banget untuk dibayar sama teman-teman dari geng Kapak. Dan juga yang mahal banget adalah value dari hero ini yang udah sering buat di-ban di ranked, yaitu Fredrin. Hero fighter berdurabilitas tinggi dan dapatkan skin barunya dengan diskon sebanyak 5%. Asik. Waduh, murah banget tuh kayaknya sih. Yoyoy. Ya, langsung dibeli sekarang juga teman-teman ya. Lalu kita melihat ternyata ketika team fight terjadi di area Turtle, ternyata itu membuat satu buah kebebasan untuk seorang Awat yang berhasil mendapatkan satu buah top lane turret, membuat dia mendapatkan gold yang lebih banyak lagi tentunya untuk bisa membeli item yang dia butuhkan, Bude. Benar, ketika tim kehilangan mungkin satu turret atau tak apa, sebisa mungkin mereka harus bisa nge-trade hal itu. Tapi diam-diam, tapi pasti Tyrant Revenge-nya udah dikeluarin Tyrant Rage-nya belum. Riz mencoba untuk memicu dua member kena, tapi dengan adanya satu release penelus yang mengusir mundur tim Onyx Prodigy dari lini belakang. Satoru pun tumbang, ditambah dengan Riz, tapi bayarannya begitu mahal. Awas Super Supriyadi mengamuk di area belakang. Bersama dengan Fredo Cutie mencoba untuk mengalihkan perhatian, mundur ke area belakang. Fredo Cutie tahan badan di area depan. Awas Super Supriyadi balik ke area belakang. Dan 2 untuk 2, tapi GPX mereka kehilangan jungler yang kehilangan mid laner mereka. Iya, ini harus dinotis tadi ya, tempo Soulblade-nya itu juga bukan untuk dikeluarkan untuk team fight. Tapi cuman untuk menghindari tadi hampir aja ada pelukan datang dari seorang Kufra. Dan dengan apa ya bisa dibilang mengorbankan skill, sumber daya skill seperti itu yang membuat Ray pun di posisi yang agak awkward sebenarnya. Dan membuat dia harus tumbang, begitupun juga dengan Ando di belakang sana. Ando tiba-tiba baru hadir setumbang, malah Awatnya yang masih survive. Walaupun dia tadi berhasil dapetin 2 poin eliminasi. Lalu tadi Fredo Cutie lebih memilih untuk melindungi Watt terlebih dahulu dibandingkan Ray. Lalu kita akan melihat juga Turtle yang ketiga kali ini menjadi milik Onyx Prodigy. Artinya Onyx berhasil mendapatkan 2 turtle-nya di early game kali ini. Sementara GPX harus reset kembali, harus mencari celah, mencari momen tertentu untuk bisa membalikan keadaan tentunya. Iya, menit yang ke-7 dari Onyx Prodigy lagi ngedapetin momen mereka nih. Dari segi network, mereka 3.000-4.000 di atas tim GPX. Iya. Dari segi turret pun mereka bisa mengontrol semuanya. Tier pertama udah hancur, udah keropos. Dan perlahan tapi pasti, mereka nge-press GPX. Dan nggak ngebiarin mereka untuk farming secara bebas. Iya, karena balik lagi kunci playernya di Onyx adalah dari Riz-nya sendiri. Hofra selalu mendapatkan momentum dan di follow up dengan banyak CC dengan Sanguine Claws dan juga Enhanced Chain dari Vimornov. Susah untuk geng Kapak menghindari hal tersebut dan membuat mereka ujung-ujungnya mungkin hilang 3 ataupun 2 player. Dan bahkan ini dia dari segi itemnya pun kita bisa melihat bahwa udah mulai ada perbedaan item yang cukup signifikan dari Link dan juga Julian dari masing-masing jungler. Dimana dari Julian aja udah ngambil ke arah Genius One ditambah
ditambah lagi dengan Shadow Twin Blast dan lagi mengarah ke arah Holy Crystal. Yang berarti dari poke damage-nya ataupun sekedar masuk bentar habis itu keluar lagi, ini udah bakal gede banget dari seorang Julian. Sementara dengan adanya seorang Link yang belum mengambil ke arah DHS ataupun Endless Battle, damage yang dilakukan itu purely dari critical saja. Yang berarti kalau misalkan ditambahin sama item defensifnya dari Onyx, damage-nya nggak bakal terlalu besar. Oh, Masih belum terlalu besar. belum terlalu besar. Masih segini juga butuh banget untuk pemain lainnya cari item satu persatu. Awat udah jadi 2 item sih. Iya, kalau dari awal memang udah ada 2 item dengan Corrosion Sight dan juga DHS. Tapi bagaimana cara masuknya? Iya sih, masih rada berat Itu ya. dia. Tapi dan Onyx sendiri, mereka berhasil loh ngontrol dari segi laning phase-nya. Dari early game-nya. Lalu gerakannya mereka pun sekarang kayak ngejagain lane supaya minion nggak lebih dari River. Oke, Ya. bahaya banget. GX, nah Onyx sudah nge-leading untuk di early. Gimana cara mereka bisa stabil, bisa nge-snowball posisi yang dimiliki Onyx sekarang. Lalu kita melihat adanya di menit 9 seperti biasa, Lord dan mulai spawn dari teman-teman dari GPX sepertinya. Bakal mencoba untuk mencari celah. Dan juga dari tim Onyx apakah bakal bermain lebih objektif. Dan ternyata Onyx berhasil mengamankan Lord yang pertama. Tapi tenang, masih Lord yang pertama. Masih belum terlalu kuat juga Lordnya. Ini GPX emang bener-bener mau ngehindarin sih. Mereka sadar betul ketertinggalan dari segi network, dari segi item, sehingga potensi untuk fight tentu mereka nggak bisa untuk menanginnya. Agak sedikit sulit. Jadi nge-trade ke arah turret, nyolong ke purple buff mirip tim Onyx. Itu menjadi pilihan mereka dan itu pilihan yang pinter loh. Ya, untuk dapetin gol-gol yang mereka nampaknya masih tertinggal dari tim Onyx. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya dapatkan skin eksklusif kita. Mobile Legends X Kupu Vanda bakal bisa kalian dapatkan juga sekarang di in-game. Adanya skin Choji maksud gua. Choji. Skin Akai. Choji. Gue kaget. Skin Akai. Skin Akai. Atamus dan juga Link. Betul, Itu dia. Sekarang udah hadir di in-game. Lalu, back to the game-nya. Kita bakal melihat adanya satu buah Lord yang udah mulai bergerak di arah mid kali ini, Bude. Ya, GPX nggak bisa terus menghindari peperangan yang ada sih. Onyx akan membombardir masuk ke area mid lane. Dari segi Lord memang bisa diatasi. Tapi gimana dengan rotasi dari tim GPX yang akan dicekek oleh tim Onyx Prodigy? Aduh. Satu player memang bisa keluar. Ada Ray yang udah jauh banget menggiring minion ke arah top lane-nya. Iya. Tapi di daerah tengah, di daerah bawah minion akan masuk. Satu Ray aja cukup untuk memecah belah fokus dari tim Onyx. Mereka harus defense, mereka harus mundur ke area belakang. Dan nge-defense buff mereka juga. Iya, gimana Ray benar-benar mencari celah, gimana cara dia mengejar ketinggalan golnya. Dia mencari celah dimanapun ada jungle berada, dia bisa dapatin jungle tersebut untuk menambah golnya. Karena dia butuh item, Bude. Ray nggak punya purple nih. Iya, dia nggak punya purple buff juga. Ini momen-momen yang ditunggu sama Onyx sih. Iya. Ketika dari Link. Ray-nya nggak punya purple, otomatis kekuatan dari Ray agak sedikit pincang. Oke, tapi ini dia Rinasmi berusaha untuk melakukan ini split push di area bottom lane. Rinasmi mencoba untuk melakukan open map, membuka map untuk teman-temannya Rinasmi. Oh, hati-hati, ada nyari romantik masih bakal dibuka. Apakah bakal dari tim fight balik Rinasmi terus kenapa? Dan akhirnya Rinasmi bakal tumbang. Tapi Ray mengincar karena seorang Yura menjadi target pertamanya. Yura berhasil di pick off tapi Watt pun tumbang di tangan tim Onyx. Kali ini 2-1, Bude. Ya, GPX nggak siap untuk peperangan ini karena Onyx mereka udah berkumpul di area tengah. Lini belakangnya dihancurkan oleh Fenrir yang tiba-tiba ngeflank berfokus ke area belakang. Ray melakukan hal demikian tapi Onyx akan nge-snowball ini kah dan akan langsung masuk memecahkan satu base turret milik tim GPX. Udah jebol satu, udah keropos, tinggal berfokus ke arah 2 lainnya nih. Oke, artinya bakal ada super minion yang bakal bergerak dari arah mid lane ke arah base milik dari tim GPX. Dan sementara Lord yang kedua juga bakal spawn dan beberapa detik lagi. Apakah dia mau nih? Saya akan coba untuk cepat tentunya untuk bisa dapetin Lord yang kedua kali ini, Choji. Iya, dari mata Ninja Choji sih, jalan menuju kemenangan untuk Geng Kapak di game kali ini ada 2. Apaan? Antara main backstreet atau bisa dibilang main split push. Backstreet dalam artian, kalau misalkan emang pengen kontes, kalau misalkan emang pengen team fight, pisahin dulu. Jangan ngumpul satu tempat, karena risk ini memang resikonya tinggi. Iya. Untuk teman-teman dari Geng Kapak. Atau main split push kayak tadi. Kita bisa melihat bahwa tadi dari arah top lane, Ray bawa 1 minion doang. Tapi ternyata itu tabungannya dia, karena pengen di freeze minion dan pada ujungnya top lane udah dihancurin. Itu harus dilakuin pelan-pelan oleh teman-teman geng. Iya. Tapi GPX berani banget loh, mereka langsung bergerak menginisiasi Lord yang ada terlibkan konsil. Dan juga area depan, Onyx Prodigy belum menemukan siapapun. Dan sudah terbuka konsil yang mereka miliki. GPX akan maju ke area depan, mau mencoba untuk melakukan komitmen terhadap Lord yang ada. Bukan Retri, tapi awas super sudah mendapatkan Lord. Dan tim Onyx sudah kehilangan Vimorong terlebih dahulu. Rinasmi Ando sudah hilang, tapi di belakangnya. Dan sudah hilang begitu banyak
member dari tim GPX, Tristan Ray dan juga Fredo Cute. Fredo Cute dikejar-kejar Fenrir, gak akan bisa kabur kemanapun. Dan inilah dia. Dan dua member terpisah belah. Fredo Cute membeli waktu Popol. dan Satoru. sudah tumbang. Oh, ini dia satu momen apakah bakal dikembang untuk tim Onyx yang gimana? Mid-nya terbuka lebar oleh salah satu langsung. Langsung ngehajar best dan ini dia kemenangan. Keke untuk buat Onyx dan nice Onyx. try buat Match GPX. keempat kita. Luar biasa sih, itu war Game terakhir pertama, yang oke, kita dipaksain langsung lanjut oleh ke tim game GPX. Dan yang Onyx menyambut kedua. itu.